Bola liar dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo tak langsung redam setelah Roy Suryo CS ditetapkan sebagai tersangka dugaan pencemaran nama baik Jokowi di Polda Metro Jaya. Bola liar kini menggelinding dari sidang sengketa informasi Komisi Informasi Pusat. Aliansi aktivis Bon Jovi atau Bongkar Ijazah Jokowi mengajukan gugatan sengketa informasi dengan termohon UGM, KPU Jakarta, KPU Surakarta, dan Polda Metro Jaya. Dalam sidang 17 November lalu, Ketua Majelis KIP Rospita Vici Paulin sempat mencecar termohon dari perwakilan UGM dan KPU Surakarta. Dari pihak UGM menjawab ijazah asli tidak dalam penguasaan karena dalam penguasaan yang bersangkutan. Kemudian salinan ijazah asli tidak dalam penguasaan, saat ini dalam penguasaan Polda Metro Jaya untuk proses hukum. Pak, nggak ada fotokopinya sama sekali, Pak, salinan ijazah. Jadi ketika diserahkan ke Polda Metro Jaya, terus UGM nggak punya salinan sama sekali gitu? Yang kita serahkan ke Polda itu yang salinan yang asli. Itu kan sudah sesuai dengan CRA-nya, buku agenda kami musnahib sesuai dengan daftar retensi arsip buku agenda. Emang masa retensi penyimpanan arsipnya berapa lama? Kalau buku agenda sesuai dengan PKPU 17 tahun 2023 itu 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif. Sebentar. 1 tahun penyimpanan arsip 1 tahun? Yakin? Beda-beda. Ya, buku agenda kan agenda kan harusnya mengacu ke undang-undang kearsipan ya, itu minimal 5 tahun loh. Minimal. Masa sih 1 tahun arsip dimusnahkan? Tersangka dugaan fitnah ijazah palsu Jokowi Roy Suryo menyayangkan jawaban perwakilan UGM di sidang sengketa informasi. Saya menyayangkan banget mengirimkan jawaban kepada pemohon itu pun nggak pakai kop surat. Kemudian semua informasi yang diberikan itu sudah dimusnahkan. Itu pelanggaran undang-undang kearsipan. Tapi ketika kemudian dalam sidang yang lain bisa diberikan atau bisa ditunjukkan, dan ini kan berarti ada yang bohong. Sekjen Pradi Bersatu, Ade Darmawan, beda pandangan. Menurut Ade, pemusnahan dokumen oleh KPU Surakarta sesuai aturan. Ia yakin sidang sengketa informasi di KIP tak akan berimplikasi pada keaslian ijazah Jokowi. Peraturan KPU itu juga memiliki aturan terkait pemusnahan barang. Jadi itu saya anggap bahwa bukan suatu hal yang harus digoreng lagi nih. Wah, bahwa KPU sengaja memusnahkan. Nah tentu kan kalau dia memusnahkan, ada implikasi yang didapatkan. Kan begitu. Kalau memang menyalahi aturan dan perundang-undangan loh Mas Roy. Gitu loh. Jadi kalaupun mau digoreng-goreng ya monggo, ini tidak berpengaruh dengan asli atau tidaknya ijazah yang dimaksud. Dalam sidang sengketa informasi pekan lalu, Majelis Hakim KIP memerintahkan UGM untuk melakukan uji konsekuensi terhadap dokumen ijazah Jokowi yang banyak disamarkan atau di blackout. UGM diminta membawa seluruh dokumen yang disengketakan pada sidang berikutnya. Di luar jalur sengketa informasi di KIP, hari Kamis Roy Suryo CS diperiksa sebagai tersangka untuk kedua kalinya di Polda Metro Jaya. Roy dan kawan-kawan dikenakan wajib lapor ke penyidik. Halo, selamat malam saudara. Bola liar kembali panas menggelinding di hadapan Anda. Komisi Informasi Pusat KIP tengah menyidangkan sengketa informasi terkait ijazah mantan Presiden Jokowi. Dalam sidang lalu, Majelis KIP memerintahkan Universitas Gadjah Mada melakukan uji konsekuensi, yakni proses pengujian dokumen untuk menentukan apakah informasi yang dimohonkan dapat diberikan kepada publik atau harus dikecualikan karena alasan kerahasiaan. Seiring sejalan kasus pidana pencemaran nama baik dengan tersangka Roy Suryo CS terus berproses di Polda Metro Jaya. Lalu, akankah sidang sengketa informasi di KIP semakin membuat terang polemik keaslian ijazah Jokowi? Apakah sidang sengketa informasi di KIP bakal berdampak ke kasus pidana Roy Suryo CS? Saudara, inilah Bola Liar bersama saya, Masister Tarigan. Untuk membahas tema kita malam ini, saya menyapa Roy Suryo, tersangka tudingan ijazah palsu Jokowi. Selamat malam, Mas Roy. Malam. Ada Lukas Luarso, co-founder dan peneliti Bongkar Ijazah Jokowi, Bon Jovi. Selamat malam, Pak Lukas. Saya menyapa Randy Umboh, Koordinator Nasional JPPR. Selamat malam, Mas Randy. Malam. Ya. Mardiansah Semar, Ketua Umum Rampai Nusantara. Selamat malam, Kang Semar. Ada JP
Presiden Boy Kanu, Ketua Pradi Bersatu. Selamat malam Pak Boy. Di floor saya menyapa Ahmad Alam Syah Saragih, Ketua Komisi Informasi Pusat 2009-2011. Selamat malam. Dan Marwarar Siahaan, Hakim MK 2003-2008. Selamat malam. Melalui Zoom saya menyapa ada Denny Indrayana, kuasa hukum Roy Suryo. Selamat malam waktu Indonesia. Pak Den. Selamat pagi waktu Melbourne. Baik, saya langsung ke Mas Roy kalau begitu. Mas Roy, mengapa menurut Anda Majelis Hakim perintahkan UGM uji konsekuensi atas seluruh informasi yang dinyatakan dikecualikan? Apakah Anda melihat hakim meragukan keterangan dari UGM? Ya gini, memang aturannya dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan itu sudah ada turunannya dalam peraturannya adalah syarat bahwa kalau misalnya ada pihak, ada PPID yang kemudian menyatakan itu mau dikecualikan atau tidak, itu harus melakukan yang namanya uji konsekuensi. Ya. Dulu ketika saya di Komisi 1 di DPR, kami merumuskan itu gitu. Kami menyarankan agar semua itu tidak juga kemudian seenaknya, oh ini dikecualikan, ini tidak. Meskipun sebenarnya dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008 sudah ada pasal 17 itu yang dikecualikan apa saja. Dan di situ jelas betul ijazah tidak masuk. Kalaupun ada yang dikecualikan lagi, itu ada di pasal 18 di ayat 2. Bahwa kalaupun misalnya ijazah itu milik seorang pejabat publik atau dia pernah menduduki posisi publik, itu wajib kemudian untuk diinformasi kalau ada pertanyaan. Memang aturannya itu harus dimintakan ke badan publik. Selaku presiden waktu itu masih menjabat, itu badan publik. Tapi kalau dia sudah nggak menjabat lagi, jabatan publik itu tetap melekat pada dia. Makanya kemudian ada teman-teman dari Bon Jovi ya gitu, di situ ada Dr. Leoni Lydia, itu sahabat saya dulu ya, dia dari ITB, sekarang pengajar di Unpas ya. Kemudian ada Pak Lukas Warso, ini seorang jurnalis independen ya, pendiri dari AJI dulu. Itu saya sempat memang dulu kenal dengan Dr. Leoni ketika kami sama-sama menggugat yang namanya Sirekap, Sistem Informasi Rekapitulasi. Jadi artinya apa? Saya hanya ingin memastikan bahwa teman-teman yang menggugat ini insya Allah mereka benar-benar konsisten dan mereka ilmiah, dan saya juga memuji, saya memberikan apresiasi kepada majelis hakim, terutama hakim ketua ya, Bu Sipi tadi yang kemudian sudah benar mengarah dan itu detail betul, dia mengerti betul karena ya dia pernah menjadi KIP daerah kan di Kalimantan selama 2 periode, sekarang memegang jabatan di pusat, jadi yang menurut saya itulah harusnya begitu. Jadi ketika ada UGM menyatakan tidak dikuasai, kemudian tanya, kok tidak dikuasai gimana, ada di mana? Kemudian ketika KPUD Solo menyatakan itu dimusnahkan, nah kan menjadi pertanyaan, kok bisa-bisanya dimusnahkan? Dalam Undang-Undang Kearsipan kan jelas, masa retensi itu ada waktunya, apakah itu 5 tahun, itu minimal, ya bahkan sampai 30 tahun. Jadi jelas, Mbak, apa yang kemarin disampaikan dalam sidang di Komisi Informasi Pusat, itu bagus untuk pembelajaran kita semua, dan memang seharusnya begitulah seorang pejabat publik itu membuka informasinya. Jadi menurut Anda tidak perlu ada yang di blackout? Enggak, kalau perlu ada yang blackout, misalnya pun ada. Kalau semua dokumen yang ditampilkan kemarin di persidangan harusnya tidak perlu di blackout? Enggak perlu di blackout, kalaupun ada, mana uji konsekuensinya? Kan kemarin ada dalam sidang, yang satu mengatakan di blackout, terus ditanya sama ketua majelis hakim kan gitu. Dasar hukumnya apa? Oh kami dasar hukumnya ini, terus tanya dulu ke KPU. Padahal di KPU tidak di blackout. Ya kan ini kan aneh gitu, artinya tidak boleh kemudian menafsirkan sendiri mana yang di blackout. Harusnya semuanya ini nuansanya ketika waktu kami ikut menyusun ini dulu juga sebelum tahun 2008, keterbukaan untuk masyarakat. Oke, Pak Boy Kanu, jadi kalau kita lihat ini hakim saja tampaknya meragukan keterangan dari UGM. Setuju atau enggak? Anda setuju enggak perlu ada uji konsekuensi? Enggak, saya kira tidak perlu uji konsekuensi. Tidak perlu? Tidak perlu, karena kan undang-undang yang disebutkan Mas Roy tadi, pasal 17 itu kan ada dikecualikan. Yang dikecualikan itu apa? Itu yang harus kita jelaskan, ya kan? Nah, kalau barang-barang itu sedang disita oleh Polda Metro Jaya, ya tidak bisa dibongkar. Jadi tidak bisa. Jadi UGM apapun yang dimiliki oleh UGM, dia boleh menyerahkan, tidak bisa dipaksakan. Yang ada dia serahkan. Kalau yang sudah disita, itu tidak bisa diambil. Kalau itu barang sedang pos perkara. Tapi Ketua Majelis Hakim kemarin meminta adanya uji konsekuensi. Ya, hakim itu jangan lupa dia ini hakim administratif. Oke. Ya, bukan yang artinya menurut Anda? Ya, tidak punya hak untuk meminta, untuk menekan, memaksa, nggak bisa. Tujuan dia hanya untuk membuka apakah ini buka boleh atau tidak. Dia tidak bisa memaksa. Kalau barang tidak ada, ya tidak ada. Tidak bisa ada unsur paksaan, tidak ada.
Itu menurut saya. Oke, Pak Alamsyah, jadi menurut Anda apakah ini administratif saja atau gimana menurut Anda? Kekuatan mengikatkah? Ya, kalau Komisi Informasi itu sudah jelas disebut putusannya itu setara dengan putusan pengadilan gitu, jadi adjudikasinya itu. Jadi namanya setara itu ya berlaku juga sebagaimana pengadilan. Nah, kemudian apa fungsi dia kan sebetulnya? Komisi Informasi itu adalah tempat orang menyelesaikan perselisihan ketika sebuah informasi yang sudah jelas terbuka diminta tapi belum dikasih. Kedua, sebuah informasi dinyatakan dikecualikan tapi pemohon merasa tidak. Maka ya diselesaikan di mana? Ya diselesaikan bukan di bola liar tapi di Komisi Informasi, kira-kira begitulah. Hari ini saya senang juga nih ada di sini, jadi melihat 3 lawan 2 yang satu di Melbourne. Gitu. 3 lawan 3, enggak 3 lawan 2. Saya akan menjelaskan begini kira-kira, Lona. Jadi di Komisi Informasi itu ada 2 atau 3 kali tahap sidang. Yang pertama ini baru pemeriksaan. Nah, di pemeriksaan ini sebetulnya dilihat legal standingnya, terus prosedur yang sudah ditempuh. Disitulah yang kemudian ada pertanyaan-pertanyaan, loh kok sudah dimusnahkan. Itu kan jadi orang juga tahu. Ini kita belum masuk ke tahap substansi lah pemeriksaannya. Jadi sebetulnya kita masih nunggu nih nanti di Komisi Informasi. Tapi kalau saya boleh melihat sebuah ijazah, itu ya, ini saya bukan maksudnya mencampuri komisioner ya. Dan sudah berkali-kali banyak sidang seperti itu, bahkan orang minta hasil seleksi CPNS pun gitu ya. Nah, ijazah ini kan memang akta yang dipegang oleh seseorang, termasuk juga bukti kapabilitas dia, profesi segala macam itu ada. Itu termasuk informasi yang dikecualikan pasal 17 huruf G dan H. Tapi ada di pasal 18 tidak termasuk dikecualikan sebagaimana pasal 17 huruf G dan H tadi, apabila informasi pribadi tersebut gitu ya, itu disetujui untuk diungkap oleh pemiliknya secara tertulis. Yang B-nya, itu yang A-nya, apabila terkait dengan posisi seseorang dalam jabatan publik. Nah, jadi kalau orang minta ke pansel ombudsman, karena saya dulu pernah di ombudsman, saya ingin tahu salinan ijazah Pak Alamsyah waktu ikut seleksi ombudsman sebelum diterima. Ditanya ke Setnek, karena panselnya di Setnek. Ketika salinannya udah ada ya kasih. Iya. Salinan ya. Iya, betul. Salinan. Tapi kalau dia mau minta yang ijazah aslinya ya nggak mungkin nggak dikuasai oleh Setnek gitu ya. Oke. Nah, yang teman-teman minta ini menurut saya udah fokus nih Komisi Informasi salinannya. Jadi jangan salah. Oke, jadi menurut Anda ijazah presiden masuk informasi yang dikecualikan atau tidak? Ya tidak. Tidak? Tidak. Tapi kan itu nanti akan dibahas tuh. Kita tunggu aja putusan Komisi Informasi nanti. Nah, pertanyaannya ketika ditolak oleh UGM, wajar kalau kemudian sebetulnya majelis belum waktunya untuk bertanya apakah Anda sudah melakukan uji konsekuensi, tapi itu sekedar dia untuk meyakinkan prosesnya sudah Anda lakukan nggak? Oke. Dia tidak akan Tapi bertanya. kenapa ijazah presiden tidak dikecualikan? Mungkin Anda bisa jelaskan lebih detail. Ya, dia kan pejabat publik. Untuk mendaftar ke pemilu, ke pemilihan presiden, itu kan mendaftar ke KPU dalam konteks terkait dengan posisi dalam jabatan publik tertentu. Apalagi pernah jadi presiden. Nggak bisa, tapi kalau orang lain yang bukan ada dalam jabatan publik ya nggak bisa, kecuali dia menyetujui. Dengan kata lain tidak wajib diberikan. Tapi kalau yang namanya terkait dengan posisi jabatan publik ya harus dibuka. Jangankan begitu, harta kekayaannya. Nah itu kan ada aturan ya. Maka menurut saya sebetulnya sudah nggak perlu lagi kita perdebatkan ini informasi pribadi atau enggak, kurang kerjaan aja. Masih Maksudnya panjang. tingkat kecerdasan bernegara kita turun nanti dari waktu ke waktu. Jadi saya ingin mengatakan bahwa kita tunggu aja sidang Komisi Informasi ini, tapi jangan juga kita berspekulasi di Komisi Informasi akan membuktikan palsu atau tidak. Dia hanya salinan ijazah itu boleh diberikan atau tidak. Nanti kalau sudah boleh diberikan, dia akan mengatakan bahwa berikan dalam waktu sekian hari. Oke, Pak Lukas, jadi Anda kenapa harus mengajukan ke KIP terkait dengan ijazah dokumen? Ada 3. Apa?
tujuan. Pertama, kita ingin mendapatkan dokumen-dokumen informasi tentang pencalonan, proses pencalonan Jokowi di Pilpres. Kemudian kita juga ingin memastikan dokumen-dokumen seperti ijazah Pak Jokowi, dan bahwa Jokowi mendapatkan ijazah itu sesuai proses yang benar. Makanya kepada UGM kami ajukan 20 jenis pertanyaan. Nah, jadi kita selain itu yang pertama, yang kedua kita ingin mengetahui apakah kinerja PPID lembaga yang kita ajukan itu perform. Apakah mereka menjalankan fungsi dan perannya. Mereka kan full time job, pegawai. Apakah mereka bekerja? Nanti saya punya kesimpulan setelah sidang kemarin. Yang ketiga, kami ingin ada lesson learned buat publik, buat negara ini. Ini negara demokrasi. Kita sudah punya lembaga seperti PPID, kita sudah punya aturan-aturan yang bagus setelah reformasi. Kok belakangan ini 10 tahun terakhir kita menuju ke negara yang tertutup lagi. Ya. Jadi negara yang susah payah kita buka dengan menjatuhkan Soeharto waktu itu 32 tahun berkuasa, ingin kami pastikan tidak ditutup. Jadi kita ingin melawan rejim kerahasiaan. Karena kita sudah punya undang-undang keterbukaan informasi publik. Itulah 3 hal yang kita, tujuan kami seperti itu. Dan kami beda dengan Bung Roy Suryo yang memang frontal dan sekarang menjadi selebritis anti Jokowi. Kami bekerja dalam senyap, ya. Jadi kami ini sudah bekerja sejak bulan April. Tapi yang kami lakukan adalah diskusi-diskusi intensif, sekitar ada 6-7 orang. Beberapa sudah diperkenalkan tadi. Jadi kami menggodok pertanyaan apa yang kita susun. Jadi total itu ada 47 pertanyaan. UGM 20, KPU Jakarta, KPU Pusat Jakarta dan Solo masing-masing 7. Kemudian Polda Metro Jaya 8. Nah, akhirnya semua terungkap. Dan mohon maaf bukan salah saya ya kalau di sidang KIP kemarin menggemparkan. Jadi sebelum mengajukan permohonan, sebenarnya apa sih yang Anda temukan terkait dengan dokumen ijazah Jokowi? Sebelum mengajukan? Ya, apa yang Anda temukan? Kan Anda ingin membuktikan sesuatu toh? Ya, tentu yang pertama kita pakai silogisme ini aja, pakai logika, pakai penalaran, pakai teori semiotika, hermeneutik, untuk memastikan kenapa terjadi perdebatan yang konyol ini. Kenapa untuk ingin mengetahui ijazah presiden saja kok sulit ini? Itu tidak logis. Kalau itu di Korea Utara, di Kuba, di Vietnam mungkin, Cina, negara komunis, oke, baik. Mereka rejim ketertutupan. Kita negara demokrasi loh. Kang Semar, jadi menurut Anda kok ini susah banget sih mau tahu ijazah seorang presiden? Katanya loh. Nggak susah, sebentar lagi kan juga tahu juga. Kan prosesnya juga udah jalan juga. Cuman nggak sabar aja teman-teman. Nah, bicara soal sidang KIP, itu kan masih sedang berproses ya Lonang. Kalau nggak salah minggu depan juga masih ada sidang. Dan pasca sidang kan 2 institusi yang diperbincangkan dengan cukup gempar ini ya, UGM dan KPU Solo juga sudah memberikan statementnya. Sebelumnya Ketua KPU Solo sudah menyatakan kan Arya, bahwa betul memang pernyataan dimusnahkan, tapi bukan ijazah Pak Jokowi. Itu 1 poin. Karena yang dipersoalkan kan soal ijazah ini. Yang disampaikan oleh KPU Solo, ijazahnya Pak Jokowi aman-aman saja itu. Jadi tenang saja. Yang kedua disampaikan juga oleh UGM melalui sekretaris UGM ya, Andi Sandi kalau tidak salah, itu menyampaikan bahwa UGM sudah melakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, domain sidang KIP silakan saja untuk melakukan perdebatan dengan serunya juga nggak apa-apa juga. Tapi bahwa dari segi substansi, menurut saya nggak ada soal ini. Pertama, Ketua KPU Solo yang punya punya legal standing, punya kewenangan untuk menyampaikan secara institusi, sudah menyampaikan bahwa ijazah bukan bagian yang dimusnahkan yang dimaksud teman-teman KPU Solo pada sidang KIP. UGM juga sudah. Jadi menurut saya nggak ada soal. Dan kalaupun nanti ingin diketahui, ini kan sudah masuk proses penyidikan, tersangka, insya Allah juga masuk proses persidangan.
Dan Pak Jokowi sudah sampaikan kalau memang pengadilan meminta untuk menunjukkan ijazah akan ditunjukkan, nanti juga tahu. Sabar sedikit. Jadi sidang KIP ini menurut Anda akan memengaruhi hasil tidak? Maksudnya mungkin ke sidang. Tidak ada pengaruh, cuman bahwa proses pembelajaran saya setuju lah. Bahwa ini proses pembelajaran, ini domainnya KIP, jadi orang pun jadi tahu ya soal kewenangan KIP dan lain sebagainya, kan gitu ya. Yang sementara selama ini kan publik kan juga tidak ngeh juga soal tugas fungsi KIP dan lain sebagainya. Menurut saya ini pembelajaran ya, tapi bahwa memang ini bukan juga akhirnya irisannya selalu misalnya begini ya, ini KIP bersikeras kan gitu ya, karena dianggap bahwa ada kejanggalan yang disampaikan oleh UGM dan KPU Solo, dan mulai juga diarahkan bahwa ini juga ada keterlibatan Pak Jokowi. Pak Jokowi jauh dari situ dan bukan domainnya juga melakukan itu. Jadi kalau misalnya pun gitu ya, teman-teman yang ingin tahu soal ijazah pasti akan tahu pada waktunya nanti. Oke, baik. Jadi Pak Denny, saya punya pertanyaan untuk Anda. Apakah hasil sidang KIP akan mengaruhi hasil sidang dari Rolls-Royce CS? Nanti dijawab. Kami segera kembali saudara, tetap di Bola Liar. Ini kami sekalian meluruskan ya, kemarin itu yang ditanya itu kan perihal permintaan dari pemohon itu untuk nomor dan tanggal surat agenda berkas masuk ya, untuk nomor dan surat agenda masuk. Nah itu kami juga belum, apakah yang dimaksud itu buku agenda seperti ini misalnya ya. Nah kami dalam menjawab itu secara administrasi untuk agenda surat masuk itu menurut jadwal retensi itu musnah seperti itu. Jadi bukan berkasnya pendaftaran Pak Joko Widodo itu kami musnahkan, bukan. Jadi itu kami dalam menjawab itu secara administratif itu sudah dapat dimusnahkan seperti itu, dan itu ini ya, jadi bahwa kami menjawab untuk permintaan dari pemohon itu mengenai tanggal dan nomor agenda masuk dokumen ijazah ke KPU saat proses pendaftaran, itu permintaannya ya. Dalam menjawab kami menyebutkan di poin 10 jawaban kami itu bahwa terkait informasi tanggal dan nomor agenda masuk dokumen ijazah, dokumen tersebut sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 17 tahun 2023 tentang jadwal retensi arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota, bahwa agenda surat memiliki jangka waktu penyimpanan 1 tahun aktif dan 2 tahun inaktif, selanjutnya musnah. Sehingga jadi itu yang dimaksudkan bukan berkas ijazahnya yang musnah gitu. Dan kami selama ini, selama saya menjabat itu tidak pernah melakukan pemusnahan terhadap dokumen. Jadi kami hanya meluruskan itu. Dan kemudian dari Majelis Hakim untuk agenda sidang selanjutnya adalah untuk KPU Surakarta itu agenda mediasi. Jadi nanti dari berkas-berkas yang kami miliki, yang dokumen-dokumen yang kami miliki sesuai dengan permintaan pemohon dan yang kami miliki nanti akan kami selesaikan di proses mediasi seperti itu.
Saya Ihsan Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Adalah rektor, atasan PPI. Oh iya benar, nggak ada ya? Kenapa Pak nggak pakai itu? Ini kan institusi resmi badan publik ya, harusnya kan merespon surat harus pakai surat resmi yang kemudian entah di scan, entah di itu baru direspon ya. Ini bahkan tidak ditandatangani loh. Ini kalau kita mau bilang ini sah dari UGM, mana yang membuktikan ini sah dari UGM? Nggak ada tanda tangan, tidak ada kop lembaga UGM-nya, nggak ada. Kalau informasi dari pengelola PPID seperti itu? Ya nggak bisa Pak, Bapak kan sekelas UGM itu merespon permohonan informasi harusnya resmi, karena kan surat juga dikirimkan resmi ya. Jadi cara menjawab surat ya tetap harus pakai kop UGM seperti ini. Nyatanya ketika menjawab keberatan bisa tuh pakai kop, pakai tanda tangan tuh. Mohon izin Bu. Pengunjung tolong tenang ya. Karena yang tanda tangan di situ adalah kewenangannya rektor sehingga menggunakan kop UGM. Iya kan PPID-nya kan juga di SK-kan ya. Jadi sebenarnya punya kewenangan untuk juga menandatangani surat ya. Nggak, ini gini nih. Ini kalau surat begini, bisa nggak ini dinyatakan surat resmi? Kalau by emailnya resmi UGM? Bukan soal by email, persoalannya surat ini kan dikirim ke lembaga gitu loh. Maka ketika itu respon dari lembaga, dia harus pakai kop surat lembaga dan harus ditandatangani. Ini kan tidak ditandatangani nih. Gitu loh. Jadi ibaratnya di PPID itu siapa aja bisa merespon begitu loh. Kan nggak bisa dong. Kan ada di situ ada ditunjuk yang bertanggung jawab. Ini sekarang kalau surat gini nih siapa yang bertanggung jawab nih? Nggak bisa kan? Nggak ada yang nanda tangan loh surat ini. Gitu loh. Hanya ditulis pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID kan banyak. Bukan hanya satu orang. Ya kan? Ini jadi catatan ya buat UGM ya. Surat resmi harus direspon dengan resmi. Nggak bisa sembarangan. Oke, kemudian pemohon mengajukan keberatan di tanggal berapa? Tanggal 21 Agustus. Diterima nggak surat keberatannya? Diterima. Dari UGM diterima nggak? Tanggal berapa? 21 Agustus. 21 Agustus. UGM mendaftarkan keberatannya sudah diregister di tanggal 21 Agustus. Diterima ya? Ya. Direspon nggak? Direspon di tanggal 26 Agustus 2025. Direspon di 26 Agustus. Sebentar. 11 September 2025. Pemohon menerimanya tanggal berapa? Di email. 11 September. Sebentar, saya cek. September ya. Baik. Respon dari keberatannya apa? Hampir sama dengan permohonan, tetapi sekarang dilampirkan surat serah terima dengan Polda Metro. Ada lampiran tambahan daftar dokumen yang diserah terimakan dari UGM ke Polda Metro. Baik, dari pihak UGM menjawab ijazah asli tidak dalam penguasaan karena dalam penguasaan yang bersangkutan. Kemudian salinan ijazah asli tidak dalam penguasaan, saat ini dalam penguasaan Polda Metro Jaya untuk proses hukum. Pak, nggak ada fotokopinya sama sekali, Pak, salinan ijazah. Jadi ketika diserahkan ke Polda Metro Jaya, terus UGM nggak punya salinan sama sekali gitu? Kalau yang diserahkan adalah fotokopi yang dari kertas lama. Ya, maksudnya gini. Dari kertas. Kan menyerahkan dokumen ke Polda. Nah, pada saat menyerahkan itu kemudian
pihak UGM nggak punya sama sekali dokumen apapun lagi terkait ijazah, salinan ijazah itu? Iya, yang kita serahkan ke Polda itu yang salinan yang asli gitu Ibu gitu ya. Iya, salinan asli. Fotokopi yang lain nggak ada? Foto scan-nya tentu ada. Masih gitu. ada yang lain? Ada. Karena kan di sini dimintanya bisa fotokopi atau scan warna kan, tapi dikatakan tidak dalam penguasaan nih. Tapi bagi kami ya, itu kan kemudian dokumen informasinya bersifat data pribadi ya. Iya, notabene itu dikecualikan. Terlepas dari itu dulu. Ini kan persoalannya dari pihak UGM kemudian menjawabnya tidak dalam penguasaan. Tidak dalam penguasaan itu kan pengertiannya tidak ada berarti. Gitu loh. Nah, ada atau enggak nih? Kalau yang saya tidak menyangkut ke ada informasi pribadi atau apa, enggak dulu. Ada enggak dalam penguasaan UGM? Kalau konteksnya salinan yang asli notabene itu kita serahkan juga kepada Polda Metro. Ya. Itu scan salinnya ada di kami. Ada. Di luar yang diserahkan ke Polda ada? Scannya ada. Masih ada ya. Okay. Baik. Kemudian transkrip nilai. Ada nggak salinannya? Ini kan sama nih jawabnya, tidak dalam penguasaan, saat ini dalam penguasaan Polda Metro Jaya untuk proses hukum. Nah, ada nggak salinan selain yang diberikan ke Polda Metro Jaya? Salin aslinya ke Polda Metro Jaya. Betul? Ya, di luar itu ada nggak nyimpan? Ya. Salinan scan-nya gitu, saya kira juga ada di kami. Jangan saya kira, ada atau nggak? Ada. Ada atau nggak? Harus yakin kalau di ini. Yakin ada nggak? Ada. Dia itu yang tahu lebih detail itu PPD fakultas itu Ibu. Tapi secara umum harusnya ada atau tidak? Harusnya ada. Harusnya ada gitu ya. Ya. Saya kira ada itu. Kemudian kartu rencana studi dan kartu hasil studi ada nggak? Kalau KRS itu tidak ada ya, itu tidak dalam penguasaan kami gitu. Kalau KHS, kartu hasil studi gitu, itu ada gitu ya. Yang KHS ada. Ada. Kalau KRS? Tidak ada itu. Nggak ada ya. Dan kami sudah mencoba dengan sedemikian rupa gitu ya. Di fakultas juga nggak ada? Tidak ada. Kami sudah memastikan itu ke fakultas. Dan memang tidak ada ya, karena memang mungkin pada zaman itu ya, pada zaman saya pun KRS itu kan memang oleh mahasiswa ya dan dosen pembimbing gitu. Dan kami sekali lagi telah mencoba mencari sedemikian rupa dan itu memang tidak ada ya. Jadi tapi biasanya bukannya kalau mahasiswa mau per semester itu dia harus buat KRS-nya ya? Berapa SKS yang dia ambil? Iya, di mahasiswanya. Nah, itu tidak didokumentasikan oleh perguruan atau fakultas? Nah, sejauh yang kami cari gitu ya, koordinasi juga dengan PPD fakultas, itu sampai sekarang kami sudah mencoba sedemikian rupa gitu, Ibu, itu tidak ditemukan. Tidak ditemukan. Memang pada saat itu kan memang sistem dokumentasi kan belum seperti yang saat ini ya. Kira-kira itu kalau yang. Tapi KHS-nya ada ya? KHS-nya ada. Laporan kuliah kerja nyata? Laporan kuliah kerja nyata itu juga itu tidak ada gitu ya. Tapi kemudian itu laporan nilainya ya dari pembimbing ya, itu ada gitu ya. Dan posisinya juga sudah kami serahkan gitu, penyidikan di Polda Metro. Laporan tugas akhir atau skripsi? Oh, itu ada. Ada. Itu ada. Tapi di sini dijawabnya tidak dalam penguasaan ya? Iya, karena faktanya kan memang itu posisi saat ini itu kan memang diserahkan semuanya ke Polda itu Bu Ketua gitu. Jadi memang tidak. Jadi sebenarnya jawabnya bukan tidak dalam penguasaan ya, karena kan ini informasinya semua memang produknya UGM. Berarti dia ada dalam penguasaan UGM. Tapi cara menjawabnya adalah sedang dalam proses di sengketa lain di Polda Metro Jaya, misalnya begitu. Pengertian tidak dalam penguasaan itu produk dari institusi lain yang memang tidak ada di UGM gitu loh. Ini kan pengertiannya jadi bias nih, masa sih laporan KKN, laporan tugas akhir tidak dalam penguasaannya UGM gitu loh. Surat tugas pembimbing dan berita acara sidang ada, tapi sedang dalam penguasaan Polda Metro Jaya, betul. Ya kan? Ya. Berarti ada kan? Kemudian SK Yudisium. Ada. Ada ya? Bentuknya dalam daftar nilai ya. Surat SK Yudisium, bukti pendaftaran Yudisium bukan nilai dong. SK Yudisium kan yang berhak untuk di Yudisium pada masa itu ya. Mohon izin ya. Ya. Jadi kalau di Fakultas
pada masa itu memang sistemnya bukan bentuknya SK. Kalau dipersamakan dengan sekarang tentu akan berbeda ya, karena di masa itu memang di Fakultas Kehutanan bentuknya adalah daftar nilai yang dipergunakan untuk yudisium. Memang ada keterangan seperti itu di dalam dokumen itu. Nah, saya mau tanya, karena kami pada sidang berikutnya ingin memeriksa semua informasi yang dikuasai oleh UGM ini, ya kan? Pemeriksaannya akan dilakukan secara tertutup. Tapi ini semuanya ada, saat ini ada nggak dokumennya? Ya, kalau spesifik namanya SK memang bukan SK, tetapi berkaitan dengan yudisium itu ada. Bukan hanya SK yudisium, tadi nih yang saya bacakan semua nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 item. Ada semua ya? Ya, nanti kalau di persidangan berikutnya bisa dihadirkan ya? Ya, ada semua, makanya kemudian kami yakin ya dengan status Pak Jokowi di kami. Ada Bu. Ada ya? Ada. Nah, ini SOP memang nggak pernah ada ya? Oke, kalau SOP ya, SOP dalam artian prosedur yang kita mengenai saat ini itu memang tidak ada pada zaman itu. Jadi pada saat itu ya proses aturannya itu dalam bentuk buku panduan. Jadi buku panduan, tapi memang tidak spesifik juga ya menjelaskan perihal SOP yang Bapak Ibu dari pemohon itu minta gitu. Nah, dari yang beberapa ini apa yang ada di dalam buku panduan itu? Misalnya terkait masa studi ada nggak? Aturan DO. Mohon izin. Ya. Untuk yang di dalam buku panduan itu terkait dengan kurikulum ada. Kurikulum ada. Terkait dengan dropout ada. Ya. Untuk KKN kalau dari kami belum bisa memastikan ya, karena itu yang menguasai adalah fakultas, nanti yang bisa menjelaskan fakultas. Oke, untuk dicek yang, lagi ya. Aturan sidang kurang tahu juga, karena itu kalau untuk penanganan data akademik ini kayaknya nggak ada ya. Itu bukan di buku pedoman. Yang ada di buku pedoman yang pasti adalah kurikulum terkait DO. Mungkin terkait itu. Nanti untuk yang lainnya kami kurang ini. Sepertinya nggak ada sih kalau untuk yang sidang, kemudian yang data akademik, kemudian penyerahan pendaftaran wisuda. Iya, kemudian pengelolaan. Ini nggak ada semua nih? Iya. Penanganan permintaan verifikasi ijazah nggak ada semua? Nggak ada. Oke. Itu di tahun berapa sih itu Pak? Periode tahun berapa sih? 1985 sampai? Oke. Berarti 1980 sampai 85 itu nggak ada ya? Yang diminta itu sekarang loh, saat diajukan. Jadi bukan pada masa kuliah. Yang legalisasi dan verifikasi itu yang berlaku pada saat ini. Dia diminta. Yang mana? Maksudnya yang Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Tudingan ijazah palsu dibawa ke Komisi Informasi Pusat. UGM disebut mengecualikan semua informasi terkait ijazah Jokowi. Sidang sengketa informasi terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali digelar di Komisi Informasi Pusat KIP. Persidangan dihadiri para pemohon dari kelompok akademisi dan aktivis yang tergabung dalam Bongkar Ijazah Jokowi atau Bonjowi. Sementara sejumlah badan publik sebagai pihak termohon turut hadir, antara lain Universitas Gadjah Mada, KPU DKI Jakarta, KPU Surakarta, dan Polda Metro Jaya. Ketua Majelis KIP, Rospita Vici Paulin, meminta UGM menunjukkan semua dokumen yang dimiliki termasuk ijazah Jokowi. Berikutnya, UGM wajib membawa semua informasi yang disengketakan. Ya, majelis akan melakukan pemeriksaan tertutup sejauh mana informasi tersebut memang dikuasai oleh UGM. Semuanya ya dibawa. Tersangka kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo, juga hadir di sidang itu. Roy menyebut UGM dan KPU tidak bisa menyediakan dokumen yang dibutuhkan dalam sidang sengketa dokumen ijazah Jokowi. Kami UGM itu nomor 2 ranking nasional sebagai penyedia pusat informasi yang mendapat ranking juara gitu ya. Nah kalau lihat tadi konyol sekali gitu ya. Karena informasi yang ranking 2 nasional katanya. Nah ya silakan dinilai sendiri. Karena informasinya semuanya dikecualikan.
Relawan pendukung Jokowi, Joman, menilai adanya upaya sejumlah pihak di Komisi Informasi Pusat untuk mempengaruhi masyarakat soal kasus ijazah Jokowi akan sia-sia. Menurut Joman, semua keputusan soal ijazah Jokowi akan ditentukan di pengadilan nanti. Kalau ada upaya-upaya yang dilakukan oleh mereka itu, saya katakan upaya yang sia-sia saja. Biar bagaimanapun semua keputusan itu nanti akan dilaksanakan di pengadilan. Terima kasih. Publik menanti persidangan yang menjadi ruang resmi untuk menguji keaslian ijazah Jokowi di depan hukum dan rakyat. Tim Liputan Kompas TV. Saudara Ketua Majelis Komisi Informasi Pusat mencecar UGM soal ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. UGM disebut banyak mengecualikan informasi yang berkaitan dengan kasus yang disengketakan, saudara. Lalu bagaimana kelanjutan kasus ini? Kami membahasnya dengan sejumlah narasumber. Di studio setelah hadir tersangka kasus ijazah Jokowi, Mas Roy Suryo. Apa kabar, Mas? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Harus sehat. Oke. Kalau nggak sehat nggak bisa di Kompas TV. Pastinya. Saya juga menyapa ada Sekjen Paradi Bersatu, Mas Ade Darmawan melalui sambungan Zoom. Apa kabar, Mas Ade? Siap. Baik, Mas. Oke, saya ke Mas Roy dulu. Mas Roy, apa yang bisa Anda tanggapi dari sidang Komisi Informasi Pusat ini? Anda hadir di sana dan juga Anda juga sempat menyatakan bahwa dokumen yang dibutuhkan itu tidak disediakan di sidang. Ya, jadi yang pertama saya mengaturkan apresiasi dan ucapan luar biasa ya, penghargaan saya kepada Ketua Majelis KIP kemarin ya, Bu Ruspita Visi Paulin, karena beliau benar-benar clear ya, lurus gitu ya, dan pengalaman beliau sebagai Ketua KI daerah waktu itu ya, ada di Kalimantan, kemudian juga pengalaman sebagai dosen dan juga sebagai orang di swasta, ini saya kira bagus banget dan tegas. Dan saya kira ini mencerminkan Bu Ruspita ini kebetulan kan latar belakangnya teknik ya. Jadi strict gitu loh, tes bagus banget ya. Jadi artinya itulah yang harus dilakukan oleh KIP. Jadi KIP kemarin itu Mas Yasir, itu artinya apa? Menguji bagaimana lembaga-lembaga publik, kemarin kan ada 5 lembaga publik ya, ada Polda Metro Jaya, ada KPU Pusat, KPU Daerah Jakarta dan KPU Solo, kemudian satu lagi UGM. Menguji bagaimana pengertian mereka terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008. Dan konyolnya ya, sebagian besar mereka ternyata tidak memahami isi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu. Contohnya misalnya UGM ya, saya menyayangkan banget. UGM itu harusnya kan mengerti sebagai saya juga pernah di sana, kemudian juga katanya juara 2 PPID-nya nasional, mengirimkan jawaban kepada pemohon, itu pun nggak pakai kop surat, ya nggak pakai tanda tangan. Loh ini gimana gitu loh, katanya juara 2 gitu. Kemudian semua informasi yang diberikan tuh ditutupi semua, diplester semua. Sampai kemarin saya candain, diplester Matutina gitu ya. Makanya Anda bilang bahwa KPU dan juga UGM tidak bisa menyediakan dokumen yang dibutuhkan dalam sidang ya? Terus Solo mengatakan, Solo informasinya sudah dimusnahkan. Itu pelanggaran Undang-Undang Kearsipan. Jadi masa untuk arsip itu bahkan minimal tuh 5 tahun. Kenapa baru setahun ya fotokopi ijazah itu dan syarat-syarat itu katanya sudah dimusnahkan. Lucunya katanya dimusnahkan, tapi ketika kemudian dalam sidang yang lain bisa diberikan atau bisa ditunjukkan. Dan ini kan berarti ada yang bohong di situ. Oke, ada yang bohong di situ ya. Betul, makanya KIP sekali lagi lanjut terus, 2 minggu lagi kita akan mendapatkan jawaban-jawaban itu. Oke, saya ke Mas Ade. Mas Ade melihatnya sama begitu seperti yang dikatakan oleh Mas Roy tadi. Ternyata memang seperti KPU dan juga UGM ini tidak bisa menyediakan dokumen yang dibutuhkan. Anda juga tentu memantau kan sidang ini, Mas Ade? Saya melihat sekilas ya terkait sidang KIP ini ya. Tetapi kan sudah dijawab oleh pihak KPU kan sesuai dengan peraturan KPU per KPU-nya sendiri. Kalau nggak salah ya, itu sudah diatur di dalam kalau dia 1 tahun terus aktif berapa gitu ya. Nah itu kan ada. Jadi gini. Kan KPU terkait administrasi pemusnahan itu mereka juga memiliki aturan. Jadi terus yang kedua yang pengen saya tanggapi terkait tidak adanya kop surat UGM. Kan yang mengundang KIP ini kan yang diundang itu kan UGM. Persoalan ada pernyataan yang dilakukan dengan kop surat atau tidak. Itu kan yang datang ke situ kan nggak mungkin yang diundang bukan UGM terus yang datang diundang UGM terus yang datang tetangganya UGM, karena enggak. Jadi gitu. Kalaupun itu jadi tetap bahwa
tidak akan berpengaruh apa-apa terkait pembuktian ijazah asli atau palsu di dalam persoalan KIP ini sebenarnya. Ini kan data-data informasi yang ingin didapatkan oleh Mas Roy aja kan. Ya monggo silakan gitu loh. Nah kita lihat apakah diserahkan atau tidak nanti di KIP kan itu persoalannya kan. Nah semoga apa yang diharapkan oleh Mas Roy itu bisa diberikan data-datanya nanti kan oleh UGM dan juga KPU kan sahnya di situ melalui sidang itu kan. Iya Mas Ade. Udah putus apa belum nih? Saya mau tanya dulu sama Mas Roy. Ini udah putus apa belum Mas Roy? Masih proses ya, masih proses Mas. Masih proses. Dan sebagai sahabatnya Ade Darmawan, Mas Yasir, saya kasihan pada Ade Darmawan ini. Lain kali sebelum menjawab, ya saya tahu karena beliau ini menggantikan. Ini kan main cadangan. Harusnya kan Lecu yang harus di sini tadi. Belajar dulu lah gitu dari harusnya materi apa. Apa yang menurut Anda yang disampaikan Mas Ade ini yang misinformasi? Kemarin itu sudah terjawab. Adanya peraturan KPU atau keputusan KPU itu di bawah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Jadi nggak boleh menabrak itu. Di bawah Undang-Undang Kearsipan juga nggak boleh menambah itu. Jadi nggak boleh melanggar itu. Jadi sebenarnya clear banget. Saya kasihan pada Mas Ade ya, gitu, mencoba menjawab dengan keterbatasan literasi yang ada. Bahwa per KPU itu, peraturan KPU itu juga memiliki aturan terkait pemusnahan barang. Jadi bukan tahan dulu Mas Roy ya, kita kasih ke Mas Ade dulu. Aduh kasihan. Jadi kasihan Mas Ade. Ini loh Mas Roy. Kan independensi KPU juga memiliki peraturan sendiri. Iya dah. Nah, kalau terkait menjawab ini kan itu saya anggap bahwa bukan suatu hal yang harus digoreng lagi nih. Wah, bahwa KPU sengaja memusnahkan. Nah, tentu kan kalau dia memusnahkan ada implikasi yang didapatkan. Kan begitu. Kalau memang menyalahi aturan dan perundang-undangan loh Mas Roy. Gitu loh. Jadi, kalaupun mau digoreng-goreng ya monggo. Ini tidak berpengaruh dengan asli atau tidaknya ijazah yang dimaksud. Kan itu persoalannya tuh. Mas Roy ini kan selalu setiap ada sesuatu nyalain KPU. Kalau enggak ya nyalain UGM. Itu aja kerjanya Mas Roy, apa lagi kerjanya? Ya kan? Salah besar. Oke, saya masih ke Mas Ade. Mas Ade. Kan Mas Ade, kalau kita lihat kan dalam sidang tersebut kan UGM-nya dicecar begitu kan soal ijazah Jokowi dan meminta untuk diminta membawa semua dokumen. Pertanyaannya apakah nanti ijazah Jokowi bisa ditunjukkan ke publik? Kan nggak mungkin dia bisa membawa aslinya Mas, karena kan aslinya ada sama Pak Jokowi. Itu yang pertama. Yang kedua itu sudah disita ya oleh Polda Metro. Nah ya, ini ada yang menarik kemarin semua. Nah bagaimana bisa dibawa aslinya? Karena aslinya itu kan cuma satu, nggak mungkin ada dua kan, kecuali arsip ya. Arsip itu saya rasa nggak mungkin dibuat dua. Kasihan Mas Ade. Dua ijazah kan. Bentar ya Mas Roy, kita dengar dulu Mas Ade. Lanjut Mas. Jadi tidak mungkin dua ijazah. Ada satu ijazah asli. Kemudian kalau memang arsip itu yang paling tidak administrasi perkuliahan, KAS dan lain-lain sebagainya itu mungkin masih ada di UGM. Tapi itu pun saya rasa bukan arsipnya itu apakah itu asli yang akan diserahkan, karena setahu saya ya tadi pun saya juga sempat bertemu dengan teman kuliahnya Pak Joko Widodo ya. Dia juga disita kok jasa aslinya disita juga oleh Polda Metro. Jadi itu kalau mau digoreng-goreng nantilah. Ini kan masih dalam tahap pemeriksaan Mas Roy ini sebagai tersangka ini. Kan masih ada pemanggilan kedua. Hati-hati loh Mas Roy. Ini yang kita bahas soal sidang sengketa informasi ijazah ya, Mas Ade ya. Iya, kalau terkait sidang itu monggo silakan. Artinya gini. Kalau mau ditunjukkan aslinya tidak mungkin ada sama UGM. Itu logikanya di situ karena udah disita oleh Polda Metro kan. Ada daripada kelamaan saya. Oke. Saya ke Mas Roy. Mas Roy, Anda sepertinya merasa di atas angin begitu dengan hasil sidang ini. Satu, saya pihak yang kemudian terlibat langsung. Insya Allah saya juga nanti akan menjadi ahli di dalam sidang di KIP beberapa waktu yang akan datang. Dan mereka-mereka yang kemarin mengajukan, Dr. Leoni Lydia, kemudian Pak Lukas, kemudian juga dibantu oleh kuasa hukumnya, ada juga Pak Petrus Celestinus, kemudian dan lain-lain, itu adalah memang kami itu satu grup, ya gitu, satu grup yang dulu juga membongkar keanehan pada saat Sirekap, sistem informasi rekapitulasi pemilu. Jadi ini teman-teman UTB, UI, UGM yang kemudian masih garis lurus ya, bukan yang bengkok-bengkok ini ya. Satu, jadi saya terlibat. Mas Ade Darmawan ini kan betul dia adalah kuasa hukum pada kasus, tapi dalam kasus ini dia tidak punya legal standing sama sekali, ya penting itu ya untuk diketahui pemeriksa. Yang kedua adalah Mas Yansa bahwa
kemarin itu sebenarnya ada jawaban bagus banget dari Polda Metro. Yang disita tuh apa? Clear banget ya, bukan ijazah sarjana, tapi ijazah apa? Nah, nanti akan terbongkar semua itu. Dan jelas semua harus dibuka karena yang namanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu 2 minggu lagi akan ada sidang dan ini akan ada banyak pihak seperti ini. Selain Dr. Leoni Lydia, ada juga pihak Pak Dr. Bonatua dan lain sebagainya. Dan yang paling penting lagi, kemarin itu UGM terpojok ya, kemudian KPUD Surakarta juga terpojok karena mereka kalau tidak menyediakan undang-undang itu, kalau tidak menyediakan kopi itu ya maaf, itu mereka menabrak undang-undang kearsipan dan itu pasalnya ada pidananya. Jadi sebenarnya sudah clear kemarin itu di dalam sidang itu dan itu memang terpisah. Clear apanya? Ini kan masih proses berjalan. Betul, terpisah, clear bahwa mereka harus menunjukkan itu semuanya. Jadi Anda berharap bahwa dalam sidang sengketa informasi ijazah ini ditunjukkan ijazah si Jokowi? Enggak sampai ke ijazah aslinya, nggak perlu. Ya, nggak perlu, nggak ada gunanya ijazah aslinya. Toh itu sama dengan yang sudah kopi-kopi yang lain. Tapi justru akan membongkar ya yang namanya yang kemarin disebutkan oleh dari Polda Metro itu ada pada live-nya di Kompas di menit ke-2 lebih 53 yaitu apa? Sarjana muda. Jadi bukan ke sarjana. Oke, itu yang Anda harapkan dari kasus ini itu ya? Dari sengketa ini ya? Semuanya, iya. Oke, saya ke Mas Ade. Mas Ade, Anda melihatnya seperti apa? Mas Roy bilang bahwa ini nih harapannya bisa menunjukkan ijazah sarjana muda tadi ya? Iya. Karena ini bisa dikatakan kaitkan dengan kasus yang tengah menjerat Anda sebagai tersangka ya? Itu kasus yang lain ya, saya tidak akan bicara soal kasus yang itu. Tapi dalam sidang Komisi Informasi Pusat ini akan ada misteri yang bisa dibongkar dan saya support di situ. Artinya apa? Itu akan memberikan kepada kita bagaimana keterbukaan informasi publik yang ada, Mas Yaza. Oke, Mas Ade melihatnya seperti apa nih? Masih ada kaitannya nggak dengan kasus yang menjerat Mas Roy sebagai tersangka ini? Kan Mas Roy mencari sekarang ini adalah yang mau dilihat adalah ijazah yang dimiliki. UGM tidak mungkin memiliki lagi kalau ijazah S1. Ya, kenapa? Karena ijazah S1 itu sudah disita, sekali lagi sudah disita oleh Polda Metro. Nah, yang Mas Roy mau lihat lagi nih katanya ada ijazah sarjana muda lagi, ya kan? Ada membukain, kan ini masih berjalan. Ini kita jangan halu-halu lah, Mas Roy. Mas Roy, nggak halu, ini fakta. Ya, makanya jangan kudet. Itu kalau nggak tahu isi sidang, Mas Roy, kasih ke Mas Ade dulu. Mas Roy penggugat nggak di sini? Saya mau nanya dulu, Mas Roy penggugat nggak di sini? Saya adalah ahli yang nanti akan dihadirkan di situ. Clear. Jadi saya pihak yang terkait langsung. Penggugatnya Dr. Leoni. Kapasitasnya Mas Roy. Ya, digunakan saja kapasitasnya Mas Roy. Ya, kalau Mas Ade kan bukan pihak apa-apa, nggak punya legal standing kan? Jadi ya udah senyum aja deh. Ya, kita ngopi-ngopi aja deh. Tapi saya diminta mau ngomentari. Begini Mas, saya diminta mau ngomentari. Sadar diri dong. Kalau ngomentari nggak punya legal standing ya harusnya sadar, nggak usah ngomentari atau nggak boleh ngomentari nggak punya legal standing. Ya, saya mau komentari sebagai rakyat yang melihat Mas Roy punya perilaku ini kan sudah tersangka pula. Banyak. Bentar Mas Ade, kita kasih kesempatan Mas Ade dulu. Mas Ade dilanjutkan dulu tadi. Ya, jadi gini. Kalau terkait ijazah sarjana muda ya monggo, Mas Roy itu hak dari penggugat yang meminta itu kepada UGM. Kalau memang ada yang minta KIP, ya kan? Nah, terus kemudian kalau jelaslah kan permohonan dari pemohon. Namun KIP langsung memanggil kan begitu mekanismenya, memanggil UGM. Nah, semua saya rasa akan diserahkan sesuai dengan mekanisme dan peraturan terkait KIP itu sendiri. Jadi kita jangan kemajuan juga. Bahwa nanti kita lihat kan masih ada ditunda 1 minggu lagi kan. Iya kan? Nah kita lihat aja apa yang akan dihasilkan dari sidang KIP itu. Oke, kalau ke Mas Ade. Perannya sebagai ahli, ya monggo silakan nanti kalau memang diminta oleh saya punya legal standing. Nah disitulah keahlian Mas Roy itu diperlukan. Oke, Mas Ade, kalau tadi kata Mas Roy, memang proses sidang sengketa informasi ijazah Jokowi ini masih berlangsung. Tapi kalau kata Mas Roy, harapannya sidang ini nanti goalnya itu menunjukkan ijazah sarjana muda tadi ya? Semua berkas yang sampai terbit ijazah itu clear. Sampai di situ dulu. Kalau Mas Ade sendiri melihat putusan dari sidang ini akan seperti apa? Ya, saya tidak bisa kemajuan untuk keputusan itu. Tapi yang jelas bahwa kewajiban dari UGM, kewajiban dari KPU,
tentu harus dipenuhi di Ya, dalam betul sidang ini. tersebut. Setuju. Artinya kewajiban-kewajiban itu akan dipenuhi itu secara peraturan dan perundang-undangan kalau memang terkait undang-undang KIP itu. Jadi ini kan masih sidang nih Mas Roy, ya kan? Ya mudah-mudahan bisa kita tunggu aja deh. Kita ngopi-ngopi aja dulu Mas Ade. Iya, dan bisa ditunjukkan nanti Mas Roy bisa teliti, tuh kan itu kan? Kan permohonannya itu. Gak usah kebakaran jenggot dulu. Kita lihat aja, semoga apa yang diputuskan oleh KIP bahwa itu semuanya data akan diperlihatkan ya kepada seorang penggugatnya. Siapa sih penggugatnya? TPUA ya? Oke. Bukan, nggak ada hubungan TPUA, ini salah lagi kan? Gitu. Oke, kita bahasnya soal sidang sengketa informasi jasa Jokowi ini ya. Oke, saya terakhir ke Mas Roy, singkat saja. Ini jadi menurut Anda nanti proses berlangsungnya sengketa sidang informasi jasa Jokowi ini akan seperti apa? Terlebih Anda juga akan diundang sebagai ahli di situ ya? Jadi saya akan 2 kali ini dalam penggugat dari Bon Jovi ya, bongkar ijazah Jokowi ini ya, itu teman-teman dari ITB, UI, Dr. Leoni Lydia, Pak Lukas Warto dan kawan-kawan. Kemudian juga dari Pak Dr. Bonatua, ahli ya dalam bidang keterbukaan informasi dan sebagainya, itu akan mengandalkan bagaimana keterbukaan informasi publik yang dikelola oleh KIP ya, Komisi Informasi Pusat itu akan memberikan data ke masyarakat. Jadi sebagai masyarakat, sebagai pihak kita wajib untuk membongkar siapa-siapa pejabat publik yang dulu pernah menggunakan semuanya. Dan sekarang kan bagus ini. Artinya orang-orang mulai hati-hati, mulai tidak berani menggunakan ijazah palsu. Clear. Oke, yang jelas proses sidang sengketa informasi jasa ini masih berlangsung ya Mas Ade ya, dan ini masih berlangsung, kita nantikan ya bagaimana kelanjutan dari sengketa sidang informasi sidang sengketa ini ya. Terima kasih Mas Ade, terima kasih Mas Roy telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Salam sehat.